Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang lagi di video pilih kartu aku. Semoga hidup kalian selalu berjalan dengan baik, apapun kriteria baik itu menurut kalian masing-masing. Nah, sekarang, karena aku a big believer kalau segala sesuatu yang mau kita wujudkan itu berasal dari diri sendiri, sekarang kita akan bahas apa aja sih yang perlu kita persiapkan dalam diri kita untuk punya hubungan asmara yang lebih sehat. Nah, karena kan kita tahu dong, kita nggak bisa sepenuhnya berharap dari pasangan kita aja gitu untuk punya hubungan yang sehat. Kalau kita mau hubungan yang sehat, ya kita harus jadi orang yang sehat dulu. Nanti baru kita tahu jelas pasangan yang sehat untuk kita itu yang kayak gimana, yang kriterianya kayak apa, hubungan yang sehat itu kayak apa. Karena kalau kita dalam kondisi nggak sehat dalam aspek apapun, mau itu fisik, mau itu mental, emosional, spiritual, itu akan bikin kita bingung gitu loh, bikin kita bias soal pasangan atau hubungan kayak apa yang sebenarnya sehat juga untuk kita. Terus, nah ya makanya di sini kita mau lihat bagian mana yang harus kita fokusin dalam setiap aspek di hidup kita itu. Dan kalau misalnya kalian udah punya hubungan yang sehat menurut kalian, ternyata sekarang misalnya kalian lagi ngejalanin hubungan itu, aku kasih kalian selamat gitu loh, congrats. Tapi ingat, selama kita hidup, proses pembelajaran itu nggak akan berhenti. Jadi nggak ada salahnya untuk terus membuka diri untuk berkembang, ya kan? Nah gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum familiar sama video pilih kartu kayak gini, intinya kalian cuma pilih ini pal 1, pal 2, pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian dulu, kalian jernihin perasaan kalian dulu, terus kalian fokus sama pertanyaannya. Nanti kalian lihat mana yang paling cocok untuk kalian, mana yang paling menarik kalian rasanya. Itu file yang kalian pilih, terus kalian bisa langsung ke description box. Di situ udah aku taruh timestamp, kalian bisa langsung pilih waktu dari file yang kalian pilih itu. Dah, habis itu tinggal ditonton aja readingnya kayak apa. Kayak gitu intinya. Gak usah banyak-banyak, gak usah terlalu lama. Kita langsung aja ke reading yang kalian pilih. Dadah, see you di reading yang kalian pilih itu. Halo file 1, selamat datang di file yang kalian pilih ini. Nah, jadi kita mulai dulu, langsung aja kita mulai dari secara overall apa sih yang perlu kita siapin untuk kita menjalani kehidupan asmara yang lebih sehat lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih nyaman lagi untuk kalian gitu. Jadi kita mulai secara overallnya, kita lihat dari tarot, kita dapat Ace of Pentacles, Four of Pentacles, Temperance Reverse, Queen of Wands Reverse, sama The Tower. Nah, jadi langsung aja yang aku dapat dari sini adalah mungkin kalian bisa coba miliki seenggaknya satu karir atau satu bakat, kemampuan, apapun itu yang bisa bikin kalian tuh aman di dalam kehidupan material kalian. Mungkin dari sekarang bisa kalian biasain nabung, atau kayak asah kemampuan kalian, apapun itu yang kalian suka, kalian tertarik, yang bisa kalian jadiin penopang hidup kalian gitu. Misalnya kayak kalian coba belajar belajar investasi, atau kalian belajar apapun itu, skill-skill apapun itu gitu. Belajar nyetir atau nyetir mobil, nyetir motor, apapun itu, pokoknya skill-skill yang kelihatannya kecil tapi seenggaknya itu tuh bisa jadi bekal kalian gitu loh untuk kedepannya. Nah, terus karena kan kita nggak tahu kayak apa ya kehidupan nantinya itu bakalan kayak gimana. Terus kalau misalnya kayak ada suatu saat ada terjadi hal yang kita nggak duga gitu loh, spirit kalian biar nggak ancur-ancur banget gitu. Karena misalnya kalau misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak kita duga-duga, kadang kan kita kaget terus jadi kayak langsung drop, terus langsung putus asa gitu kan. Nah, jadi biar spirit kalian itu, apa namanya, jiwa kalian tuh nggak langsung ancur-ancur banget karena tahu yang kalian, karena ternyata misalnya yang kalian punya itu mepet-mepet buat kalian bertahan hidup. Karena misalnya itu terjadi gitu loh, misalnya kalian udah berkeluarga atau kalian, apa namanya, kalian udah punya pasangan, kalian hidup sama pasangan kalian, terus tiba-tiba itu terjadi dan kalian tahu yang kalian punya itu untuk bertahan hidup itu mepet-mepet, itu akan berpengaruh juga ke aspek hidup kalian yang lain ya. Kayak misalnya si pandemi ini, tabungan kalian ternyata cuma dikit untuk kalian sama pasangan kalian bertahan hidup gitu misalnya. Nanti terus kalau ternyata udah mepet, jadi hubungan kalian sama pasangan kalian itu malah jadi ikut renggang juga, kayak untuk mikir kehidupan ke depannya itu kayak apa, mungkin jadi bisa lebih banyak berantem atau apa itu. Nah, kayak gitu. Jadi saving buat emergency itu hal yang penting banget buat si PAL 1 ini.
Bisa juga soal kemampuan kita ya, jadi bukan cuma soal material itu tadi. Bisa juga soal kemampuan kita, itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita punya satu skill apapun itu yang bisa kita jadiin ladang duit gitu kalau kita tahu gimana cara ngejual ya. Pokoknya intinya kalian cari posisi seimbang aja, gimana kalian bisa dari apa yang kalian punya saat ini, apa yang bisa kalian nikmatin saat ini, waktu kalian dari waktu kalian itu apa yang mau kalian lakuin, apa yang bisa kalian nikmatin saat ini, mana yang bisa kalian save aja gitu loh buat emergency, mana skill-skill apa yang bisa kalian asah untuk nantinya jadi bekal kalian, kayak gitu intinya. Terus kita masuk ke sebentar ya. Nah, kita masuk ke kehidupan fisik kita. Kita dapat kehidupan fisik nih, by the way, jadi kayak lebih kayak pekerjaan atau kegiatan kita sehari-hari, hubungan kita sama orang-orang lain gitu. Maksudnya yang kayak koneksi-koneksi kita yang soal pekerjaan atau apapun itu, bisa juga bakat kita, rutinitas kita, apapun itu yang hubungannya sama fisik kita gitu, kepunyaan kita, uang kita, kayak gitu, apapun itu. Kita dapat fairies dengan art magic sama rainbow dengan blessing. Nah, dari dua kartu ini yang bisa kita dapat adalah, coba kalian mungkin bisa latihan untuk bersyukur atas apa yang udah kalian punya saat ini. Sesedikit apapun itu, sekecil apapun itu, atau seenggak berharga apapun gitu loh, segalanya ada di hidup kalian menurut kalian saat ini. Kayak bumi tuh sumber dari segala sesuatu yang melimpah banget buat kita kalau misalnya emang kita tahu gimana cara manfaatinnya. Contohnya kayak pup ternak yang kayak jorok aja gitu loh kalau kita lihat. Ternyata bisa aja kita jadiin pupuk maaf, ternyata bisa aja kita jadiin pupuk untuk tanaman yang pada akhirnya bisa jadi sumber kehidupan juga kan buat kita. Bisa kita makan, bisa kita jadiin apapun gitu loh untuk mendukung hidup kita, kayak gitu. Jadi amatin aja apa aja yang ada di sekitar kalian, dan kalian coba belajar fleksibel sama keperluan kita gitu, sama keperluan kalian. Kayak gimana caranya, intinya ini sih kayak gimana caranya kalian bertahan hidup di satu pulau terpencil gitu. Jadi kalian kan belajar gimana caranya kalian pakai kayu-kayu dari hutan, belajar pakai batu-batu dari pasir-pasir, apapun itu untuk memenuhi kebutuhan kalian hidup di saat itu gitu loh. Nah, ini sama, itu yang harus kalian lakuin di dalam kehidupan fisik kalian ini. Belajar gimana caranya pakai apapun yang ada di sekitar kalian itu untuk gimana caranya kalian melanjutkan hidup dengan baik, kayak gitu. Terus mungkin ini juga bisa berguna ya kalau suatu waktu ada keadaan emergensi yang aku bilang tadi itu. Jadi kalian bisa lebih siap dan aman untuk menghadapinya. Dan ini aku bukannya mau nakut-nakutin kalian nih sama ya aku maksudnya kejadian emergensi ini. Sama sekali enggak, bukan itu maksudnya. Belum tentu ada juga gitu loh kejadian tower itu. Cuman apa salahnya sedia payung sebelum hujan gitu kan. Maksudnya jadi seenggaknya kalian siap kalau misalnya ada sesuatu yang gak terduga. Jadi misalnya pun kejadian itu terjadi gitu, di saat kalian udah berkeluarga, di saat kalian udah membina hubungan yang mau kalian pertahanin gitu. Jadi itu nggak merusak ke aspek-aspek yang lain gitu. Misalnya ada tower moment gitu, itu nggak akan merusak ke aspek-aspek lain di dalam hidup kalian, termasuk ke hubungan kalian ini gitu loh. Hubungan kalian akan aman-aman aja kalau kalian juga merasa aman dengan keadaan hidup kalian saat itu, kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke aspek mental ya. Mental tuh lebih kayak ke perasaan, bukan, ke pikiran, apapun yang hubungannya sama otak kita, kayak misalnya trauma kita, ketakutan-ketakutan kita, apa yang ngehalangin kita untuk berbuat sesuatu, kayak gitu-gitu. Terus kita dapat then and now sama peace. Nah, jadi dari mental ini yang aku dapat adalah kalian mungkin bisa bangun kebiasaan untuk membangun mindfulness kalian. Jadi mindfulness tuh apa sih, by the way? Kalian bisa cari di Google sendiri gitu, di Instagram sama YouTube juga kayak udah banyak yang ngebahas ini. Tapi intinya mindfulness itu keadaan dimana kita benar-benar ada di saat ini, benar-benar present di saat ini, menikmati dan mengamati semua momen yang lagi terjadi di saat ini gitu. Termasuk menikmati apa yang bisa kita nikmatin saat ini, kayak misalnya
Misalnya kalian lagi sama pasangan kalian, terus kalian benar-benar quality time sama dia, kayak misalnya ngobrol sama dia, jadi nggak fokus ke hal-hal lain, kayak misalnya kayak nggak fokus ke besok makan apa, besok gimana cari makan gitu, tapi momen apapun yang ada di dalam hidup kalian itu kalian nikmati semaksimal mungkin. Itu yang namanya being mindful gitu. Jadi nggak kayak tubuh kita di sini tapi pikiran kita sibuk mikirin tahun depan kita bakalan sukses atau enggak gitu misalnya. Karena misalnya kita mikirin masa lalu atau masa depan, yang sekarang ini ada itu nggak akan balik lagi ke kita gitu loh. Jadi mungkin aja kalau misalnya sekarang ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita ambil, kayak kesempatan-kesempatan untuk lebih berkembang lagi, untuk dinikmatin sama orang-orang yang kita sayang gitu, itu nggak akan bisa balik lagi gitu kalau kita emang fokusnya ke masa lalu sama masa depan itu. Yang nyata ya yang nyata gitu, yang saat ini, kayak gitu intinya. Mungkin dengan kalian lebih fokus ke saat ini itu, setiap momen sama pasangan kalian nantinya atau sekarang itu bisa lebih kalian nikmatin dengan baik lagi. Terus dengan adanya mindfulness ini kalian juga bisa, apa ya namanya, pikiran kita tuh akan cenderung lebih damai gitu, karena kita nggak perlu mikirin apa yang itu tadi, masa lalu, masa depan yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Dengan kita lebih damai, kita tuh lebih bisa nerima banyak informasi, nerima, apa sih namanya, itu tadi misalnya ada sesuatu yang bisa kita pakai gitu di dalam kehidupan kita sekarang untuk nantinya kita berkembang lagi, untuk nantinya kita lebih aman dalam hidup kita, itu kita jadi tahu gitu loh. Kalau misalnya pikiran kita udah penuh, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di sekitar kita gitu loh. Itu maksudnya. Terus kalau ini Kalau ini tuh sebenarnya mungkin meditasi sama journaling itu penting untuk kalian. Soalnya banyak kok meditasi-meditasi di YouTube gitu untuk membangun mindfulness ini, untuk mendamaikan pikiran kalian. Itu bisa kalian cari sendiri. Ini mungkin emang nggak gampang gitu loh, apalagi kalau kalian emang cenderung overthinking gitu. Tapi bukan nggak mungkin juga untuk dilakuin. Maksudnya mungkin nggak bisa sepenuhnya nggak mikir apapun, tapi seenggaknya kalian bisa ngontrol gitu loh. Apa yang bisa kalian keep di pikiran kalian, apa yang udah kalian tinggal lalu aja. Soalnya kita tuh bisa memisahkan diri kita sama pikiran kita. Ini misalnya kalau misalnya kalian masih asing sama konsep ini, kalian bisa pelajarin lebih jauh lagi soal mindfulness ini gitu. Pokoknya intinya kita belajar biar kita nggak overthinking sama kejadian yang belum terjadi atau yang udah terjadi. Pokoknya fokus sama apa yang ada di hidup kalian saat ini. Terus kita masuk ke emosional kalian. Apa yang kita harus pelajari secara emosional untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Emosional tuh lebih ke perasaan ya, jadi bukan cuma emosi-emosi negatif gitu. Perasaan itu, apapun yang kita rasain di hati kita. Kita dapat Have Faith in Your Dreams dari Waxing Crescent Moon, sama First Quarter Moon, Your Commitment is Being Tested. Nah, jadi dari si First Quarter Moon ini yang aku dapat adalah, jadi si first quarter moon ini dari siklus bulan dia tuh posisi di mana konflik pertama tuh udah mulai muncul gitu loh. Jadi kayak misalnya di siklus bulan. Bentar ya, aku cari kartunya. Jadi misalnya di siklus bulan nih kayak gini. Nah, first quarter moon tuh dari, ini kan new moon. New moon itu tempat di mana kita benar-benar baru bikin intensi gitu loh, apa yang mau kita bangun di hidup kita. Nah, first quarter moon tuh ini, di mana ada konflik dan gimana caranya kita ngelatih diri kita sendiri untuk menyeimbangkan diri kita di konflik itu gitu loh. Gimana caranya kita nyelesain konflik itu dengan seimbang. Jadi kalau misalnya ada konflik yang tadinya kita seimbang, itu pasti akan berat sebelah gitu. Terus misalnya kita menyesuaikan lagi, yang ini akan berat sebelah lagi. Nah, ini gimana caranya kita nemuin titik seimbangnya. Titik dimana kita nyaman untuk ngejalanin konflik itu, untuk nyelesain konflik itu. Kayak gitu. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah kalian pasang emosi kalian latih emosi kalian biar kalian tuh stabil gitu loh dalam setiap konflik, dalam setiap apapun yang ada di dalam hidup kalian. Kalian latih gimana caranya ngontrol emosi kalian biar kalian nggak terbawa marah, nggak terbawa sedih, nggak terbawa kecewa, apapun itu yang kalian rasain dalam satu konflik. Karena perasaan itu juga akan bikin bias gitu loh. Perasaan itu akan bikin kita lebih sulit pada akhirnya untuk nyari jalan keluar yang gampang. Perasaan kita itu pada akhirnya, kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol perasaan kita, perasaan negatif itu akan mempengaruhi keputusan kita yang sebenarnya kita bisa nyelesain dengan cara yang gampang, tapi pada akhirnya kita, karena adanya perasaan kita itu, kita
yang nggak bisa kita kontrol maksudnya, itu kita akan cenderung gegabah gitu loh. Jadi misalnya kayak kita punya satu hubungan terus kita ada masalah gitu, kalau misalnya kita nggak bisa ngontrol perasaan kita gitu, kita kebawa marah kita gitu, kita pada akhirnya akan gampang untuk kok ya udahlah pisah aja kita, ya udah putus aja kayak gitu loh. Tapi kan sebenarnya mungkin itu bukan keputusan yang terbaik untuk kalian. Nah jadi itu, kalian belajar kontrol perasaan kalian, terus kalian belajar juga untuk percaya sama hubungan kalian. Kalau misalnya kalian emang ngerasa hubungan itu sehat, hubungan itu layak untuk dipercaya gitu loh. Tapi ini juga yang tadi aku bilang, kita tahu hubungannya sehat kalau kita ada di posisi yang sehat gitu loh. Misalnya kita nggak sehat, misalnya kita nggak sehat secara mental, atau kita nggak sehat secara material. Nggak sehat secara material tuh maksudnya kekurangan gitu, misalnya kita nggak punya banyak duit, nggak punya banyak harta untuk bikin kita ngerasa aman di hidup kita gitu. Misalnya kita nggak ada di dalam posisi yang sehat, kita nggak akan tahu mana yang sehat untuk kita. Jadi kita harus percaya aja sama intuisi kita gitu, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita benerin lagi, apa yang bisa kita latih lagi untuk lebih baik lagi kayak gitu. Pokoknya itu. Hubungan yang sehat adalah dimana kalian bisa ngerasa aman sama mereka, kalian gak takut dikecewain, dan misalnya pun kalian dikecewain, pada akhirnya kalian akan nganggep itu sebagai satu pelajaran. Itulah diri yang sehat, kayak gitu. Terus kita masuk ke aspek spiritualnya, kita dapat koala spirit dengan spirit has a plan, sama hawk spirit, let spirit be your guide. Nah, dari sini yang aku dapat adalah gimana caranya. Oh ya, by the way, kalau lupa tadi bilang, spirit itu hubungannya lebih ke jiwa kita, ke passion kita, apa yang bikin kita terus berfungsi di dunia ini. Kayak gitu. Pokoknya apa yang ngedorong kita untuk terus berfungsi, untuk terus melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini tuh namanya spirit kita. Kalau misalnya spirit kita terluka atau spirit kita kurang puas gitu, kita akan cenderung malas gitu loh untuk menjalani hidup ini kayak gitu. Nah jadi kita harus bikin gimana caranya spirit kita itu juga sehat gitu untuk menjalani hubungan asmara yang sehat gitu. Nah terus untuk yang spirit ini kita dapat ini tadi, koala spirit sama hawk spirit. Jadi yang aku dapat dari sini adalah kita harus ngelatih diri kita untuk pasrah aja gitu sama hidup gitu. Maksudnya kayak misalnya tadi itu ada tower moment, itu tuh nggak akan bisa dicegah gitu loh. Maksudnya kejadian apa yang emang udah seharusnya terjadi itu nggak bisa dicegah. Yang bisa kita lakuin itu cuman ngontrol gimana kita ngerespon itu semua gitu loh. Gimana kita, misalnya ada satu kejadian buruk yang terjadi sama kita tinggal ngontrol aja, kita mau ngeliat itu sebagai sesuatu yang buruk atau kita mau belajar dari situ. Dan itu tuh bisa kita kontrol. Tinggal kita ikutin alurnya aja, kita nggak berusaha ngubah banyak situasi gitu. Misalnya kayak pandemi ini kalau misalnya kita nggak terima nih, kita misalnya kita amit-amit ya amit-amit misalnya kita kena PHK gitu dari pandemi ini, kita kena pengurangan karyawan gitu, terus kita jadi nggak punya pekerjaan. Kalau misalnya kita nggak pasrah di sini tuh, maksudnya kalau misalnya kayak kita akhirnya kita marah sama atasan kita marah sama keadaan gitu, kita marah karena kita diperlakukan gak adil. Tapi kalau misalnya kalian ikutin dulu gitu, misalnya kalian ikutin alurnya, mungkin kalian akan lebih gampang untuk nyari itu dimana kalian bisa menyelesaikan problem kalian itu gitu. Jadi itu yang mau diarahin untuk kalian, percaya sama bimbingan alam yang lebih tinggi gitu loh, percaya sama bimbingan kekuatan yang lebih tinggi gitu dari kita. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pada akhirnya akan ngasih kita pelajaran yang lebih berguna nantinya, kayak gitu. Ini mungkin kalau misalnya kalian dengerin aku dari tadi tuh lebih kayak ke diri kalian sendiri, tapi emang ya itu tujuannya gitu loh, dibandingin ke hubungan asmaranya. Karena kalau misalnya itu yang tadi aku bilang, misalnya kita mau hubungan asmara yang sehat, kita harus jadi pribadi yang sehat dulu gitu. Itu. Terus kita dapat pesan terakhir dari alam semesta, kita dapat breathe dari Archangel Raphael. Take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Nah, jadi kita juga bisa latihan untuk bernafas. Karena dengan kita fokus untuk bernafas gitu, kita kan kadang fokusnya ke pikiran kita ya, ke apa yang ada di depan kita gitu. Kita kadang fokus ke pikiran kita sampai akhirnya kita overthinking, kita nggak tahu gimana jalan keluarnya gitu. Nah, dengan kalian fokus sama bernafas,
kalian akan lupa sama pikiran kalian gitu. Mungkin ini nggak langsung jadi gitu kalian perlu latihan juga. Nah tapi kalau misalnya kalian udah terlatih untuk fokus sama pernafasan kalian akan lebih fokus sama apa yang ada di depan kalian gitu dibandingin sama pikiran kalian. Karena kadang misalnya kita ngelihat segala sesuatu itu dilebayin sama pikiran kita gitu. Misalnya ada satu masalah, pikiran kita tuh akan ngelebay-lebayin gitu loh dengan apa namanya, nanti kalau misalnya ini gini loh, ntar misalnya ini gini loh, ntar misalnya ini gini loh. Padahal sebenarnya masalah itu tuh bisa diselesaikan dengan satu solusi yang simple gitu. Tapi yang bikin rumit tuh justru pikiran kita sendiri, perspektif kita sendiri kayak gitu. Nah itu jadi kalian latihan untuk fokus sama pernafasan kalian. Kalian akan lebih present dengan itu semua. Gitu. Segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau apa, kalian bisa langsung share di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian. Dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Kalau misalnya kalian suka videonya bisa di like, subscribe, dan di-share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten kayak gini. Aku selalu doain yang terbaik untuk hidup kalian. Apapun itu, semoga kalian bisa ngambil apapun yang baik-baik dalam hidup kalian. Good luck selalu. Makasih banget udah nonton sampai akhir. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2, selamat datang di reading yang kalian pilih. Nah, jadi kita akan lihat pertama dari secara overall dulu. Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita persiapin lagi untuk kita bisa ada di hubungan yang sehat gitu. Terus pertama kita dapat Three of Cups reverse, Five of Cups, Four of Swords reverse, The High Priestess, sama Knight of Wands reverse. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah sebelum kalian bisa punya hubungan yang sehat, yang pertama kalian bisa pelajari lagi adalah gimana cara kalian nyari keseimbangan antara kalian senang-senang sama orang-orang yang ada di sekitar kalian sama waktu untuk diri kalian sendiri gitu, waktu untuk kalian fokus ke diri kalian sendiri. Kadang mungkin kita jadi kayak kita terlalu fokus untuk bersenang-senang sama teman-teman kita gitu. Kadang kita terlalu mungkin ya karena emang kita juga makhluk sosial, kita butuh teman-teman kita butuh orang-orang untuk ada di sekitar kita. Tapi kita juga harus tahu gitu loh seimbangnya di mana antara kita bersosialisasi sama hubungan kita sama diri kita sendiri gitu. Karena selain kita makhluk sosial, kita juga makhluk individu gitu. Kita punya kehidupan sendiri. Kita nggak bisa sepenuhnya kayak ngelihat kehidupan teman-teman kita aja. Kayak misalnya mungkin kita kebanyakan kayak aduh teman-teman aku udah sukses, aku kapan nih? Aduh teman-teman aku ngelakuin hal ini, apa aku juga harus ngelakuin hal ini juga ya? Duh teman-teman aku mikirnya kayak gini, mungkin aku juga harus mikir dengan pola pikir kayak gitu. Mungkin kadang kita juga gitu loh. Kadang kita kebawa sama teman-teman kita, kadang kita kebawa sama keluarga kita atau orang-orang siapapun ada di sekitar kita. Kadang kita terlalu fokus sama itu semua gitu sampai kita lupa di dalam diri kita sendiri tuh kita punya jiwa sendiri gitu loh. Kita punya pikiran sendiri, kita punya perasaan sendiri gitu, yang itu juga perlu kita fokusin gitu. Itu perlu kita attend to gitu loh. Nah, jadi di sini kita mau diajak untuk lebih latihan lagi untuk lebih fokus sama diri kalian sendiri gitu. Karena sekarang misalnya kita mau nyari titik seimbang nih, sekarang kalian tuh lagi berat sebelah gitu, kalian lagi berat sebelah ke kehidupan sosial kalian yang ininya belum cukup kesentuh lah gitu loh intinya. Nah jadi kalian diajak untuk lebih fokus ke diri kalian sendiri, lebih fokus ke jiwa kalian, ke apa sih yang memacu kalian untuk terus hidup gitu misalnya, atau untuk terus menjalani hidup, apa yang bikin kalian seneng, apa yang bikin kalian ngerasa hidup. Jadi kalau misalnya kita terlalu fokus sama ini gitu, sama kehidupan sosial kita tuh kadang cenderung untuk ngikutin gimana cara mereka hidup gitu. Padahal mungkin cara kita hidup tuh nggak sesuai sama itu. Mungkin cara kita hidup tuh mungkin beda gitu sama cara mereka hidup. Nah, itu. Jadi kalian fokus sama intuisi kalian sendiri gitu. Kalian latihan untuk punya koneksi kuat sama intuisi kita gitu. Ada caranya, kalau misalnya kalian mau, kalian bisa lihat-lihat di YouTube gitu. Mungkin itu banyak keterangan-keterangannya gitu, gimana cara kita lebih berhubungan sama intuisi kita gitu, gimana caranya kita lebih bisa ngedengar apa yang intuisi kita itu mau ucapin ke kita, kayak gitu, apa yang mau mereka sampaikan ke kita. Terus kalian juga diajak untuk lebih fokus ke diri kalian sendiri itu tadi, ke apa yang bikin kalian senang. Mungkin kalian
kurang menghabiskan waktu dengan itu gitu untuk bikin diri kalian sendiri senang. Nah sekarang kalian diajak untuk itu, banyakin waktu untuk kalian sendiri, untuk nyenengin diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka masak, banyak-banyak lah masak gitu, walaupun mungkin teman-teman kalian lebih senang makan di restoran. Terus kalau misalnya kalian ternyata sukanya baca buku gitu, ya banyakin loh waktu untuk kalian baca buku juga, walaupun teman-teman kalian itu bilang kalau misalnya baca buku itu kuper gitu atau apapun itu gitu, atau kalian dibilang nerd atau apa, tapi kalian fokus sama apa yang bikin kalian senang dulu gitu. Karena gini, mungkin aja dari apa yang kalian senengin itu, dari ngejalanin apa yang kalian senengin itu, kalian justru nemuin hubungan, nemuin orang yang cocok sama apa yang benar-benar bikin kalian senang itu gitu. Mungkin orang yang kalian sayang nantinya, orang yang akan jadi pendamping hidup kalian, itu akan memiliki minat yang sama kalian, kan kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita jujur sama diri kita sendiri itu, kita fokus sama diri kita sendiri, kita akan ketemu hubungan, ketemu orang-orang yang emang lebih cocok sama diri kita di dalam gitu loh, diri kita sedalam-dalamnya. Jadi bukan cuma yang kita ngikutin orang itu, tapi kita emang udah cocok sama orang itu tanpa kita berusaha apapun itu, kayak gitu. Mungkin kalian bisa nemu hubungan kayak gitu setelah kalian jujur sama diri kalian sendiri itu tadi. Nah, terus kita masuk ke aspek fisik atau material ya. Jadi ini lebih hubungannya lebih kayak ke pekerjaan kalian, hobi kalian, rutinitas kalian, terus ke hubungan kalian sama orang gitu. Tapi hubungan kenal gitu ya sama orang, atau harta kalian bisa juga, kepemilikan kalian, bakat kalian, kemampuan kalian, kayak gitu hubungannya. Kita dapat love dengan compassion. Kurang. Nah, sama shaman dengan ancient healing wisdom. Nah, ini yang tadi aku bilang juga. Jadi dari love dengan compassion ini yang aku dapat adalah kalian coba lakuin hal-hal yang mau kalian coba gitu loh, yang emang kalian pengen coba, yang kalian tertarik untuk nyoba. Misalnya kalian tertarik untuk belajar main gitar, cobalah belajar main gitar gitu. Apa yang emang bikin kalian seneng dari hati kalian, yang bikin kalian ngerasa bangga gitu sama diri kalian kalau misalnya emang kalian bisa ngelakuin hal itu. Kayak misalnya mungkin sesimpel kayak kalian pengen belajar nyetir mobil gitu, belajarlah nyetir mobil gitu. Mungkin setelah kalian bisa nyetir mobil itu, setelah kalian dapat kemampuan yang kalian mau itu gitu, setelah kalian bisa main gitar, bisa nyetir mobil, bisa masak, apapun itu, kalian akan bisa lebih bangga sama diri kalian sendiri, dan kalian pada akhirnya bisa lebih mencintai diri kalian sendiri gitu. Karena kan cinta itu dipupuk dari rasa kagum, dari rasa seneng gitu kan, dari rasa nyaman gitu. Kalau misalnya kalian tahu kalian mampu gitu untuk ngelakuin itu semua, untuk punya skill-skill itu gitu loh, kalian akan lebih ngerasa bangga sama diri kalian, kalian akan lebih ngerasa sayang sama diri kalian, kayak ih hebat juga ya pal 2 gitu loh. Maksudnya kayak bakalan ada perasaan-perasaan itu. Jadi sebelum kalian punya hubungan yang sehat itu, kalian punyalah hubungan yang sehat sama diri kalian sendiri gitu. Kalian cintai diri kalian sendiri dulu. Kalian belajar dari apapun luka-luka yang pernah kalian alamin. Jadi kayak kalian tuh udah melalui banyak banget di hidup ini. Cobalah hargain itu gitu loh. Ya, pokoknya dari apapun yang kalian alami di hidup kalian ini, apapun yang udah pernah terjadi di hidup kalian, kalian coba lebih mungkin ini bisa kalian lakuin. Coba kalian journaling ini semua, apapun yang udah kalian alami itu kalian catetin gitu, dan kalian apa sih dari kejadian itu yang bikin kalian bangga gitu sama diri kalian sendiri. Pelajaran apa yang kalian dapat dari setiap pengalaman-pengalaman itu, kebijaksanaan apa yang kalian dapat dari pengalaman-pengalaman itu, kayak gitu. Dari setiap sakit hati kalian, dari setiap apapun yang udah kalian laluin, kalian tuh jadi orang kayak apa setelah pengalaman itu gitu. Jadi misalnya ini ada satu pengalaman, ada satu kejadian di dalam hidup kalian, misalnya ya, amit-amit kalian pernah ngalamin ini, tapi misalnya kayak orang tua kalian cerai. Kalian lihat nih, sebelum orang tua kalian cerai itu kalian kayak apa, kalian orang kayak apa, sama sesudah orang tua kalian cerai itu kalian orang yang kayak apa. Mungkin kalian ternyata jadi lebih mandiri, kalian lebih tahan banting gitu, kayak gitu-gitu. Dan kalian apresiasi itu semua, karena itu semua kemampuan yang kalian dapat gitu loh. Itu semua kemampuan yang kalian pelajarin, dan itu kalian harus bangga sama itu. Nah, dari rasa bangga ini, kalian akan lebih mencintai diri kalian sendiri gitu. Sampai kalau misalnya kalian ada
orang lain gitu yang ada di dalam hidup kalian, ada pasangan kalian yang datang nih, kalian akan lebih nyaman untuk mengekspresikan diri kalian di depan dia gitu misalnya. Terus kita masuk ke aspek mental. Jadi aspek mental ini hubungannya lebih kayak ke pikiran, ke trauma, apapun itu yang ada, pokoknya urusannya ke otak aja, ke pikiran kita. Kita dapat orphan sama to the sea. Mungkin kadang kita ngerasa sendirian gitu, mungkin kadang kita mikir kalau kita itu sendirian karena nggak ada yang ngertiin kita, karena orang-orang mungkin kalian mikir kalau orang-orang tuh mau sama kalian karena ada maunya aja sama kalian, tapi nggak ada yang benar-benar ngertiin kalian gitu. Aku paham banget sama perasaan ini by the way. Tapi apapun itu, kalian tuh nggak pernah sendiri ini. Kalian ubah pemikiran kalian, kalau kalian tuh nggak pernah sendiri, mau dalam bentuk apapun itu selalu ada yang di sekitar kalian. Kayak misalnya nih, kalau kalian kelihatan ini dia kan ngerasa kayak sendirian, satu-satunya manusia di sini, tapi si batu ini pun juga punya muka gitu loh. Si batu ini tuh juga punya kepribadian sendiri. Jadi itu maksudnya, kayak walaupun kalian ngerasa sendirian, tapi kalian punya kayak, kalau misalnya emang ini ada di kepercayaan kalian, kalian punya Tuhan kalian punya malaikat-malaikat yang ada di sekitar kalian, walaupun kalian nggak bisa ngelihat itu semua secara langsung gitu, tapi kalian nggak pernah ditinggal sendirian aja. Itu yang harus kalian, apa ya namanya, kalian pegang baik-baik di pikiran kalian. Dan misalnya pun kalau kalian arahin fokus kalian bukan ke orang-orang yang nggak bisa memahami kalian itu gitu, tapi kalian arahin itu ke diri kalian sendiri. Kalian explore diri kalian sendiri gitu loh. Kalian explore apa yang kalian suka, kalian explore apa yang beneran kalian mau kalian jalani di hidup ini. Pokoknya kalian explore diri kalian sendiri gitu loh. Ini kayak si orang yang di sini juga, dia nge-explore lautan ini. Jadi anggap aja lautan ini tuh diri kalian gitu. Dan dia nge-explore ini tuh sendirian gitu loh. Dari kesendirian itu dia jadi bisa lebih kenal dirinya sendiri. Jadi bukannya akhirnya diseselin kayak, aduh kok nggak ada yang ngertiin aku ya, tapi itu bisa jadi pelajaran juga untuk kalian, gimana caranya kalian latihan lebih menikmati kesendirian kalian, menikmati presence-nya diri kalian sendiri. Intinya kayak gitu, kalian akan lebih mencintai diri kalian kalau misalnya kalian udah mau mengeksplor diri kalian itu, aku jamin. Dan cinta sama diri kalian sendiri itu akan tumbuh dengan sendirinya kalau misalnya kalian udah mau ngebuka diri untuk kenal diri kalian sendiri itu, kayak gitu. Dan kalian switch mindset kalian ini dari yang kesendirian itu jadi satu hal negatif, jadi satu hal yang kayak mungkin kalian takut dianggap ansos atau takut dianggap gak punya teman atau apa juga gitu. Tapi kalau kalian ubah gitu mindsetnya dari yang kayak gini ke yang ini kesempatan kalian untuk nge-explore diri kalian sendiri, semuanya akan berubah. Nah, terus kita masuk ke emosionalnya, jadi ini lebih ke perasaan kalian, gimana cara kalian ngontrol perasaan kalian atau apapun itu. Kita dapat Work Through Your Fears dari New Moon in Scorpio, sama Meditate and Contemplate dari New Moon in Pisces. Nah, jadi ini juga ini atasi ketakutan kalian gitu loh. Jadi mungkin itu yang tadi aku bilang, mungkin kalian takut dianggap ansos, kalian takut nggak punya siapa-siapa, karena emang kita semua tuh pasti butuh orang lain gitu loh. Tapi dari kesendirian ini kalian coba switch gitu loh, dari apa yang kalian rasa kalian takutin itu, karena ketakutan kita itu pada akhirnya akan jadi bimbingan kemana kita harus memperbaiki diri kita gitu, kemana kita harus mengembangkan diri kita lagi. Kayak misalnya kita takut ngerasa sendirian, oh berarti emang itu kesempatan kita untuk lebih lebih bisa gimana caranya kita ngatasin si emosi kita di rasa sendirian itu gitu. Kenapa sih si rasa kesendirian itu jadi satu ketakutan untuk kita, siapa tahu itu bukan satu hal untuk ditakutin. Nah pada akhirnya kita akan ngebuka pikiran-pikiran itu gitu loh, kayak gitu. Dan Pisces ini tuh energinya lebih kayak dia kan air ya, maksudnya dia unsurnya tuh air. Pisces sama Scorpio tuh sama-sama unsur air. Air itu, dan di sini juga ada air. Di sini ada compassion. Jadi air itu urusannya lebih ke perasaan, ke rasa cinta, apa segala macam itu. Nah, jadi
itu yang kalian fokusin. Kalian harus fokus untuk lebih belajar rasa cinta yang sebenarnya itu kayak apa untuk kalian gitu. Jadi tahu love language kalian itu juga penting loh. Jadi mungkin selama ini kalian kalian bertahan sama hubungan-hubungan kalian yang lama itu karena kalian nggak paham sama apa yang kalian butuhin untuk ngerasa dicintai gitu. Tapi misalnya kalian udah paham, kalian akan tahu hubungan yang sehat untuk kalian tuh kayak apa, kayak gitu. Jadi itu kalian harus lihat juga love language kalian itu apa. Kalau misalnya kalian bingung, aku punya reading yang soal love language kalian gitu. Kalau mau kalian bisa cari di channel aku, atau bisa juga ada tes-tes juga di online, banyak lah. Itu kalian bisa cari sendiri. Terus, nah itu, banyakin refleksi sama perasaan kalian sama setiap kejadian yang ada di dalam hidup kalian. Itu tadi aku bilang, kalian lihat perasaan kalian dari masing-masing kejadian itu kayak apa yang sebenarnya kalian butuhin dari perasaan-perasaan itu, perasaan kayak apa sih yang kalian butuhin di dalam satu hubungan. Kalian lihat lagi itu, kalian explore lagi di dalam diri kalian. Kayak misalnya gini, siapa tahu kalian tuh emang butuh kalian ngerasa dicintai kalau misalnya kalian itu banyak dibantu gitu dalam dalam pekerjaan sehari-hari kalian. Tapi misalnya pasangan-pasangan kalian selama ini tuh lebih banyak kayak ngasih kalian hadiah atau apa gitu. Jadi kalian rasa puas itu tuh kurang gitu loh. Nah, itu kalian akan nemu banyak di situ gitu. Kalian akan tahu pasangan yang cocok untuk kalian tuh kayak apa, hubungan yang sehat untuk kalian itu kayak apa, kayak gitu. Terus kita masuk ke aspek spiritual ya. Jadi spiritual itu lebih ke jiwa kalian sendiri gitu loh, jiwa kalian yang terdalam, apa yang bikin kalian terus maju gitu di dalam hidup kalian, yang bikin kalian ngerasa hidup. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngelakuin segala sesuatu tanpa jiwa kita dapat asupan yang baik, kita akan ngelakuin segala sesuatu tuh kayak robot aja gitu loh, kayak nggak ada rasa hidupnya, nggak ada rasa kepengennya gitu. Nah, jadi ini gimana caranya kita bikin spiritual kita tuh sehat. Kita dapat Brown Bear Spirit dengan Take Time Out, sama Lizard Spirit Dream the World into Being. Nah, jadi dari ini tadi take time out. Kalian banyakin waktu untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian itu dulu, maksudnya kalian bagi waktu lah antara kalian bersosialisasi sama kalian menghabiskan waktu sama diri kalian sendiri. Tapi sekarang seenggaknya kalian banyakin waktu sama diri kalian sendiri. Kalian banyakin waktu refleksi, itu yang dari tadi kita omongin itu. Dan kalian lihat apa yang masih mau kalian pegang, apa yang masih mau kalian apa yang masih mau kalian simpan di hidup kalian, yang kalian rasa masih sehat, masih bikin kalian ngerasa seneng gitu, yang bikin jiwa kalian masih ngerasa terasupi dengan baik gitu. Mana yang enggak? Kalau yang enggak udah tinggal waktunya dilepas aja, kayak si cicak ngelepas ekornya gitu. Emang itu bukan untuk kalian lagi gitu loh. Kalau misalnya emang kalian mau hubungan yang sehat, yang nggak sehat yang masih ada di dalam hidup kalian itu harus dilepas dulu, kayak gitu. Baru nanti orang yang akan menawarkan kalian hubungan yang sehat itu akan datang gitu kalau misalnya kalian emang udah sehat. Kayak inget aja law of attraction gitu loh. Energi sejenis akan menarik energi sejenis gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak sehat, kalian belum sehat dalam setiap ini aspeknya itu, kalian akan menarik orang yang nggak sehat juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah sehat, kalian udah kuat dalam setiap aspek ini, kalian akan menarik orang yang sehat juga. Nah gitu maksudnya. Jadi yang nggak sehat ini perlu dilepas dulu biar kalian bisa sehat sendiri dulu, kayak gitu. Terakhir ada pesan dari alam semesta. Kita dapat relationship harmony dari Archangel, burem. Dari Archangel Raguel, we angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngerasa berat dalam ini semua, dalam ngelakuin ini semua, dalam hidup kalian, apapun yang lagi kalian jalanin, ingat aja, orang yang lagi kalian tunggu ini, orang yang sehat untuk kalian, itu lagi berusaha untuk sehat juga. Jadi akan lebih manis kalau kalian ingat gitu, kalian berjuang sama-sama nih untuk kalian bisa pada akhirnya ketemu dan bisa ngebangun hubungan yang sehat gitu. Kalau misalnya kalian sehat, dia sehat, itu akan lebih enak untuk dijalanin daripada kalian saling nyembuhin satu sama lain gitu.
Iya nggak? Jadi intinya kalian mulai dari diri kalian sendiri dulu, dan orang yang kalian tunggu itu akan mulai dari dirinya dia sendiri juga gitu loh. Jadi misalnya pas ketemu kalian nggak jadi apa namanya, nggak akan berharap orang yang ini bisa menyembuhkan kalian atau sebaliknya gitu. Kalau misalnya kalian udah sembuh, kalian nggak akan butuh orang lain untuk kalian sembuh juga gitu. Gitu intinya. Udah segini aja yang bisa aku sampein. Pokoknya intinya kalian tuh akan selalu aman gitu loh di bawah ini perlindungan kekuatan yang lebih tinggi ini, kayak gitu. Sekali lagi kalau misalnya, nggak sekali lagi sih, aku baru pernah mau bilang, kalau misalnya kalian ngerasa ini resonate atau gimana, kalian bisa langsung share di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di platform aku. Jangan lupa di like videonya kalau emang kalian suka, subscribe channel aku, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget udah nonton sampai akhir, dan aku berharap apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian, dan kalian juga bisa ngambil yang baik-baik dalam setiap apapun itu. Gitu. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 3. Nah, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung mulai ke reading kalian, karena memori aku juga udah mau habis. Nah, jadi kita dapat kita akan ngebahas secara overall dulu apa yang harus kita persiapin atau apa yang harus kita pelajarin dulu untuk kita membangun hubungan yang sehat sama orang lain gitu. Dan sekali lagi, ini lebih ke kayak self care sih kalau aku bilang, kayak lebih kayak gimana cara kita bikin diri kita itu sehat untuk siap ada di satu hubungan gitu. Karena apapun yang mau kita wujudin, balik lagi itu ke tanggung jawab kita sendiri lagi, gimana cara kita memulainya dari diri kita, iya kan? Gitu. Jadi kita mulai cara overall apa yang harus kita pelajarin, apa yang harus kita persiapin dulu. Kita dapat di Emperor reverse, Three of Swords, Knight of Pentacles reverse, Nine of Swords reverse, sama The Chariot reverse. Nah, jadi ini semua kita bisa lihat ini semua itu reverse, kecuali yang si ini Three of Swords. Jadi yang perlu kita fokusin saat ini adalah gimana kita belajar dari setiap patah hati kita. Gak mungkin kita gak pernah patah hati, bener gak? Semua orang yang pernah hidup itu tuh pasti pernah ngerasa sakit hati, entah itu dari mantan pacar, dari mantan gebetan, atau apapun yang hubungannya sama kehidupan asmara, mau itu dari orang tua sekalipun, mau dari teman-teman kita atau apapun itu, pasti kita pernah ngerasain namanya sakit hati. Nah, jadi kita diarahin untuk fokus sama patah hati kita nih. Dari setiap sakit hati kita harus belajar lagi gitu, dari kita harus gimana caranya kita bangkit dari situ, gimana caranya, pokoknya kita harus belajar dari sakit hati itu kita lihat, aku bingung ngomongnya gimana, pokoknya intinya kita lihat apa yang bikin kita sakit hati dari setiap kejadian itu. Kayak misalnya misalnya kita misalnya sama orang tua kita deh, misalnya kita nggak didukung untuk ngejalanin untuk belajar apa yang kita mau gitu. Misalnya kalian mau belajar main gitar gitu, tapi sama orang tua kalian gak boleh, terus kalian sakit hati, misalnya ada pernah kejadian kayak gitu. Nah, kita amatin lagi nih, dari kejadian sakit hati itu yang bikin kita sakit hati itu apa sih gitu loh. Karena karena kalian ngerasa nggak didukung, atau kalian ngerasa nggak di ngertiin, orang tua kalian nggak mau ngerti gitu yang kalian mau itu apa, atau apapun itu, pokoknya dari kejadian-kejadian itu. Nah, kita udah dapat nih dua hal ini yang bakalan jadi bekal kita untuk kedepannya gitu. Jadi jangan kalian lihat itu dari sisi yang negatif ya, dari sisi kalau itu sakit hati gitu, dari sisi keburukannya, tapi kita lihat nih pelajarannya apa aja yang kita tahu dari sini. Nah, terus ini juga kita diajak untuk ngelihat, lebih mempelajari diri kita sendiri lagi gitu. Jadi dari dua ini tadi, berarti kan kita tahu nih, kita butuh ngerasa didukung sama apa yang kita lakuin, dan kita butuh ngerasa di ngertiin gitu loh sama apa yang kita suka gitu. Kita butuh orang lain itu untuk nerima kita apa adanya gitu, misalnya sama apa yang kita mau itu. Nah, kita udah punya dua bekal itu gitu. Kita tahu apa yang kita butuhin dalam satu hubungan gitu. Jadi dari setiap sakit hati kalian, dari setiap pengalaman kalian di mana kalian ngerasa sakit hati, kalian tuh dapat sesuatu gitu loh, dapat sesuatu yang bisa kalian pakai untuk kehidupan kalian berikutnya, dalam bentuk
kalian jadi kenal diri kalian sendiri, kalian tahu kebutuhan kalian. Jadi kalau misalnya ada orang yang ternyata nggak sesuai sama kebutuhan kalian itu, kalian udah tahu gitu mana yang sehat untuk kalian, mana yang enggak gitu. Jadi kalian harus masuk ke dalam setiap sakit hati kalian sendiri itu lagi. Tapi ingat, kalian yang sekarang dibandingin kalian yang dulu sakit hati itu udah berkembang gitu loh. Sakit hati itu tuh adanya di masa lalu. Jadi ingat, jangan sampai kebawa perasaan sama si sakit hati itu lagi. Kalian ambil pelajarannya, kalian ambil apa yang bisa kalian ambil itu, kalian ambil pelajarannya. Si sakit hatinya jangan dirasain lagi. Intinya itu sih. Kalian punya tameng yang lebih kuat daripada yang dulu. Mungkin dulu kalian kayak vulnerable banget gitu loh. Kalian mungkin dulu kalian kayak lebih mudah untuk disakiti gitu dibandingin yang sekarang. Tapi sekarang kan kalian udah belajar dari sakit hati itu. Kalian udah pernah ngalamin itu, jadi kalian nggak akan sesakit yang dulu gitu untuk refleksi ke sakit hati itu lagi. Karena gimana kalau misalnya kita ngingat kejadian yang lama, walaupun kita udah ngontrol diri kita segimana mungkin gitu, kita akan tetap sedih gitu loh. Ya, kita akan tetap sedih saat ngingat itu gitu. Jadi kalian gimana caranya kalian nggak dikontrol sama rasa sedihnya itu, tapi kalian ambil apa yang bisa kalian ambil itu. Kalian kenalin diri kalian sendiri itu apa yang kalian butuhin dalam satu hubungan itu. Nah, terus kita masuk ke aspek fisiknya, aspek material. Jadi lebih kayak ke harta benda kalian, ke kemampuan kalian, terus ke pekerjaan kalian, rutinitas, kegiatan apapun itu. Kita dapat mountain dengan strength, sama dawn dengan new beginning. Nah, jadi dari dua kartu ini yang aku dapat itu, kan kita tadi udah dapat nih pelajaran-pelajaran apa aja, kayak kebutuhan-kebutuhan kalian gitu. Kita udah tahu nih kebutuhan-kebutuhan kalian dalam sebuah hubungan tuh apa aja tadi dari semua rasa sakit hati kalian. Nah, itu semua tuh bisa kalian kayak susun jadi satu, kayak misalnya, oh ternyata aku butuh ini, aku butuh di ngertiin. Oh ternyata aku butuh pasangan yang bisa menyokong aku untuk sukses. Oh ternyata aku butuh pasangan yang bisa ngerasa bergairah sama aku. Misalnya kayak gitu-gitu. Kalian udah punya beberapa kriteria itu, sampai akhirnya kalian tuh punya satu bayangan sendiri gitu. Dari semua kriteria itu kalian punya satu bayangan sendiri orang kayak apa yang sehat untuk kalian gitu loh, orang kayak apa yang kalian mau. Jadi misalnya kalau ada orang yang nggak sesuai sama kebutuhan kalian itu, kalian tahu kapan harus stop gitu loh sama orang itu. Kalian nggak akan settle for less karena kalian yakin sama kebutuhan kalian itu dalam satu hubungan. Jadi untuk awal baru yang akan kalian mulai itu akan lebih sehat lagi, akan lebih cerah lagi gitu. Karena kalian tahu apa yang kalian mau. Jadi kan langkah pertama untuk sukses dalam hal apapun itu kan kita tahu dulu apa yang kita mau. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa yang kita mau. Kita udah punya satu bentukan yang merupakan campuran kriteria-kriteria yang kalian butuhin itu. Jadi untuk tahu mana yang cocok atau enggak yang untuk kita, untuk sampai ke hubungan yang sehat itu akan lebih gampang untuk kalian taunya. Kalian nggak akan buang-buang waktu lagi untuk yang emang nggak sesuai untuk kalian, kayak gitu. Terus kita masuk ke aspek mental ya. Mental tuh lebih kayak pikiran, gimana cara kita mengontrol pikiran kita, trauma-trauma kita, ketakutan-ketakutan kita. Kita dapat observer sama come to the edge. Nah, ini juga nyambung. Intinya dari pikiran kita itu, dari aspek mental, kita coba itu tadi, ngelihat segala sakit hati ini bukan sebagai sumber rasa sakit, tapi kita lihat ini sebagai sumber pelajaran gitu loh. Kalau misalnya kita udah ke situ lagi gitu, maksudnya pokoknya intinya kita tuh diajak untuk kembali ke saat-saat kalian sakit hati itu, tapi kita nggak terjun sepenuhnya lagi. Jadi kita nggak kebawa perasaan lagi sama itu, kita nggak ngerasain sakit hatinya lagi, tapi kita tahu apa yang harus kita pelajari dari situ. Intinya itu, kalian diajak untuk ngelatih misahin gitu loh, maksudnya ngelatih misahin apa yang harus kita pelajarin sama apa yang harus kita tinggalin gitu. Kayak rasa sakit hatinya ya udah, itu udah tinggal ditinggalin aja karena itu adanya di masa lalu. Tapi pelajarannya yang bisa kalian pakai untuk kedepannya itu kan yang harus kalian simpen gitu. Itu harus tetap kalian keep dan tetap kalian jadiin
material untuk ngebangun satu bayangan manusia yang kalian butuhin ini untuk ada di dalam hubungan yang sehat sama kalian. Intinya kayak gitu. Jadi walaupun kalian diajak untuk kembali ke masa lalu, tapi kalian jangan sampai kalian terlalu kebawa perasaan sampai kalian kepengaruh lagi sama sakit hati yang lalu-lalu itu. Ambil aja yang baik-baik, yang nggak baik kalian tinggalin. Intinya itu. Nah terus secara emosional, jadi emosional ini lebih kayak ke perasaan kita, gimana cara kita ngontrol perasaan kita. Ya itulah, intinya kita lihat aja. Kita dapat Balsamic Moon dengan A Time for Healing, sama Full Moon in Libra, A Win-Win Outcome is a Forecast. Nah, jadi intinya waktunya untuk menyembuhkan perasaan kalian dari yang tadinya rasa sakit hati itu. Jadi dengan yang tadinya kalian ngerasa sakit itu, atau apapun itu dari setiap kejadian-kejadian yang lalu itu, kalau misalnya kalian udah bisa switch mind kalian, gimana ya? Kalau kalian udah bisa switch pikiran kalian, perspektif kalian dari yang tadinya itu sesuatu yang buruk, terus kalian bisa ngelihat pelajaran dari itu semua, dari semua kejadian itu semua, itu akan perlahan-lahan itu akan nyembuhin hati kalian sendiri juga gitu loh. Karena kalau kalian ngerasa menang gitu, maksudnya kalian ngerasa dapat sesuatu, dapat pelajaran itu tadi dari setiap pengalaman sakit hati kalian itu, kalau misalnya kalian ngerasa dapat sesuatu dari itu, kalian akan ngerasa menang. Dan kejadian yang itu tadi, itu kalian akan secara otomatis akan kalian kayak, oh iya ya ternyata itu kejadian itu nggak buruk juga ya, oh ternyata kejadian itu pada akhirnya malah bawa aku jadi pribadi yang lebih baik, ternyata itu malah jadi bawa hal positif buat aku, kayak gitu. Dan dengan kayak gitu tuh hati kalian akan pelan-pelan akan sembuh sendiri gitu. Makin sering kalian tanemin ke dalam pikiran kalian, ke dalam perasaan kalian, kalau itu sebagai sesuatu yang ngebangun, pokoknya setiap kejadian itu ngebangun kepribadian yang lebih kuat dalam diri kalian, hati kalian juga akan sembuh gitu sepanjang waktu. Gitu intinya. Jadi pastiin hati kalian itu udah menyembuh dari luka yang lama itu sebelum kalian memulai sesuatu yang baru lagi. Intinya itu. Karena misalnya kita kita nggak bisa ngarepin semua orang untuk ngebantuin kita untuk sembuh gitu. Walaupun mungkin kita kadang mikir kayak orang yang tepat untuk kita tuh akan sabar sama kita, akan pasti akan ngelakuin segalanya untuk kita. Tapi itu semua tuh nggak bisa kita kontrol gitu loh. Yang bisa kita kontrol itu cuma gimana kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita akan lebih baik daripada kita bergantung sama orang lain untuk nyembuhin kita gitu, mendingan kita yang nyembuhin diri kita sendiri dulu gitu. Terus kita masuk ke aspek spiritual ya. Spiritual itu lebih ke jiwa kita, kayak apa yang bikin kita ngerasa hidup gitu. Jadi kalau misalnya si aspek spiritual kita ini nggak ternutrisi dengan baik gitu, nggak di kebutuhan yang nggak terpenuhi, kita akan ngejalanin segala sesuatunya tuh kayak robot aja gitu loh, kayak nggak hidup. Nah jadi ini yang harus kita bikin sehat juga. Kita dapat Coyote Spirit, Trust in Divine Detours, sama Peacock Spirit, Let It Shine. Nah jadi dari si Coyote Spirit ini kita juga diajak untuk apapun yang kita alamin di dunia ini gitu loh, seburuk apapun kejadian itu gitu, pada akhirnya itu akan ngebawa kita ke pelajaran apa yang sebelumnya kita nggak lihat gitu loh, pelajaran yang lebih besar untuk kita tahu, yang pada akhirnya itu akan berguna walaupun kita mungkin belum tahu sekarang gitu loh kegunaannya untuk apa kita ngalamin kejadian itu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu kita akan tahu sendiri gitu, akan kayak ini tuh gitu, oh ternyata waktu itu aku ngalamin ini tuh buat nyiapin untuk kejadian ini, kayak gitu. Jadi apapun kejadian buruk yang ada di dalam hidup kalian, apapun yang bikin kalian sakit hati gitu, amatin aja dulu dari kejadian itu gitu loh. Kalian ambil pelajarannya, rasa sakit hatinya ya udah gitu loh. Maksudnya biarin aja, kalau misalnya emang kalian udah waktunya sakit hati, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu bagian dari pengalaman kita sebagai manusia gitu, nggak apa-apa. Kalian tetap punya cahaya kalian gitu walaupun kalian pernah sakit hati, dan itu semua tuh akan malah bikin kalian tuh tambah bersinar gitu loh. Maksudnya kayak
setiap sakit hati gitu itu bikin kalian kayak jadi orang yang lebih pintar lagi, orang yang lebih bijaksana lagi. Itu yang tadi, karena kita dapat pelajaran dari setiap sakit hati kita. Jadi setiap sakit hati itu pada akhirnya bikin kalian lebih bijaksana lagi, dan itu bikin kalian lebih bersinar lagi gitu. Bikin aura kalian lebih sehat gitu, dan kalian akan narik orang-orang yang sehat juga gitu ke dalam hidup kalian. Gitu. Jadi kuncinya adalah menyembuhkan diri sendiri terlebih dahulu. Terus kita dapat terakhir pesan dari alam semesta untuk kita. Kita dapat compassion dari Archangel Zadkiel. Soften your heart with respect to the situation and all the people involved, including yourself. Nah, jadi ini maksudnya di sini, sayangi diri kalian aja gitu. Maksudnya jadi yang dimaksud sayangi diri kalian adalah kalian jadilah sahabat untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi sakit hati, jangan paksa diri kalian sendiri itu langsung bangkit lagi untuk langsung ngelupain rasa sakit hatinya. Temenin diri kalian sendiri gitu dalam setiap rasa sakit hati kalian. Terus kalian pokoknya intinya jangan tuntut diri kalian terlalu banyak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kalian sekarang lagi ngerasain apapun itu, kasih tempat buat diri kalian sendiri itu ngerasa aman untuk ngerasain itu gitu. Jadi misalnya ya contoh, kalian malu nih diselingkuhin gitu, kasih diri kalian tempat aman untuk kalian ngakuin kejadian itu kalau kalian tuh emang ya diselingkuhin, dan kalian tuh ngerasa malu gitu. Dan nggak apa-apa ngerasa malu gitu sama diri sendiri, karena ya kalian sahabat kalian gitu loh. Kalian tuh sahabat kalian sendiri. Jadi coba terima diri kalian sendiri itu apa adanya, dan coba sayangin diri kalian sendiri itu apa adanya. Intinya itu. Gitu, segini aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau gimana, kalian bisa share di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk saling berbagi cerita di video aku. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe, dan di share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap apapun yang terjadi di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian, dan kalian bisa ngambil apapun yang terbaik dari apapun itu. Good luck selalu dalam hidup kalian. Makasih banget sekali lagi. See you in the next reading. Dadah. Halo Pak 4. Nah, jadi tanpa basa-basi dulu, selamat datang di reading yang kalian pilih. Kita akan langsung masuk ke secara overall apa yang harus kita pelajarin dulu, atau apa yang harus kita persiapin untuk kita bisa membangun hubungan yang sehat sama orang lain gitu. Jadi apapun itu pasti kan dimulai dari kita sendiri gitu loh, dari orang yang sehat, hubungannya sehat itu dimulai dari orang-orang yang sehat gitu. Jadi gimana caranya kita jadi orang yang sehat itu lebih dulu gitu. Nah, jadi untuk yang file ini yang aku dapat adalah kita dapat 9 of Wands, 5 of Pentacles reverse, 6 of Cups, 8 of Cups, sama 3 of Pentacles. Maaf aku lupa ngomong tadi. Nah, jadi aku dapat adalah, ini aku excited, tapi kayaknya sebagian besar, kalau nggak semua yang ada di sini, kayaknya sebagian besar dari kalian itu tuh sebenarnya udah ada orang yang bisa ngejalanin hubungan yang sehat sama kalian gitu. Kalian tuh sebenarnya mungkin udah kenal orang itu udah ada di sekitar kalian, atau seenggaknya kalian tuh familiar sama energinya orang itu, entah itu kalian lihat di TV atau kalian lihat di mana gitu, di YouTube atau apa gitu. Tapi intinya kalian tuh udah familiar sama energi orang itu, cuman mungkin kalian terlalu fokus untuk ngelihat ke arah lain gitu. Kalian terlalu fokus sama tujuan kalian saat ini, jadi kalian nggak ngelihat itu semua kalau itu ada di hidup kalian gitu. Sebenarnya itu udah kayak orang yang bisa ngebangun hubungan sehat sama kalian itu sebenarnya kayak udah ada di situ, udah tinggal kalian lihat aja. Cuman kalian masih kayak jalan-jalan entah kemana gitu. Kalian masih fokus sama mungkin pengalaman buruk kalian di masa lalu dalam kehidupan asmara, atau kalian lagi fokus sama apa yang jadi tujuan kalian sekarang, apa yang mau kalian wujudin di dalam hidup kalian, apapun itu. Tapi intinya energi kalian saat ini tuh kayak kalian lagi kabur gitu loh. Kabur dari orang yang bisa ngasih hubungan sehat itu sama kalian, orang yang masih bisa ngasih kebahagiaan itu sama kalian. Atau justru kalian kabur dari diri kalian sendiri gitu loh, dari inner child kalian sendiri gitu. Mungkin di sini kalian diajak untuk lebih ngebuka mata kalian, untuk lebih ngebuka hati kalian gitu, untuk menerima kalian tuh apa adanya gitu, untuk menerima diri kalian sendiri apa adanya, apa yang kalian senengin, apa yang kalian apa yang bikin kalian ngerasa hidup gitu. Mungkin sesimpel kayak misalnya gini,
kalian ngerasa seneng kalau nyanyi gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kalian ngejalanin hidup dengan nyanyi, kalian nggak akan bisa memenuhi standar apapun yang ditetapin ke kalian gitu. Misalnya orang tua kalian pengennya kalian nerusin bisnis keluarga gitu misalnya, mungkin itu nggak sesuai sama apa yang orang lain harapin sama diri kalian, tapi kalian tuh diajak untuk lebih jujur sama diri kalian sendiri, itu jujur sama apa yang bikin kalian seneng, apa yang bikin kalian ngerasa dihargai, dan kalian tuh diajak untuk ngebuka diri gitu loh sama itu, sama tawaran-tawaran lain gitu loh yang mungkin datang ke hidup kalian yang bersangkutan sama apa yang kalian senengin ini. Mungkin selama ini kalian sebenarnya tawaran-tawaran itu mungkin udah ada gitu, udah tinggal kalian ambil aja, tapi kalian cenderung kabur karena itu nggak sesuai standar sama apa yang ditentuin ke hidup kalian gitu, apa yang selama ini kalian yakinin sebagai apa yang emang harus kalian jalanin gitu. Misalnya mungkin kalian terlahir dari, contoh lain misalnya kalian terlahir dari keluarga yang berada gitu. Nah, tapi mungkin sebenarnya kalian tuh ada punya satu sahabat dari kecil gitu yang kalian seneng banget nih sama satu orang ini. Tapi buat apa sih namanya, buat jadi pasangan kalian, mungkin kalian diharapin untuk cari pasangan yang sama-sama ada di kehidupan dari keluarga berada juga. Ini drama Korea banget sih, tapi ya misalnya ini kan contoh. Misalnya gitu, mungkin kalian diharapin untuk dapat pasangan yang lebih lagi, tapi sebenarnya yang bikin kalian senang tuh ini, tapi kalian jadi ngerasa harus harus punya pasangan yang lebih lagi dari yang kalian senengin ini gitu, karena emang kalian dituntut untuk itu. Mungkin ini salah satu contoh gitu. Entah apapun itu, tapi intinya saat ini energinya kalian tuh lagi kabur dari itu semua. Jadi kalian diajak untuk lebih ngebuka diri sama apa yang sebenarnya bikin kalian senang. Karena apapun itu tuh udah ada di sekitar kalian sebenarnya. Udah tinggal kalian ngebuka hati kalian, ngebuka diri kalian untuk menerima, ya emang kalian senang gitu loh sama orang ini, sama ngelakuin hal-hal ini gitu. Apapun itu. Gitu. Terus kita masuk ke aspek fisiknya. Aspek fisik atau aspek material di sini tuh lebih kayak ke skill kita, apa namanya, kemampuan kita, terus harta benda kita, pokoknya apapun yang hubungannya sama material gitu, aktivitas kita, rutinitas kita, pekerjaan kita gitu. Kita dapat ocean dengan ebb and flow, sama Milky Way dengan perspektif. Nih, kayak di sini juga yang aku dapat adalah mungkin hidup ini tuh emang nggak terduga gitu loh. Apa namanya? Mungkin kadang apa yang kalian dapetin di dalam hidup ini gitu, apa yang muncul di dalam hidup kalian itu, apa yang sebenarnya mau kalian jalanin sama apa yang kalian lagi jalanin saat ini, mungkin kadang nggak match gitu loh. Dan itu semua mungkin kadang ngagetin untuk kalian juga, untuk kalian sadar gitu pada akhirnya. Mungkin kalian tahu tapi kalian denial gitu loh, enggak aku nggak apa-apa kok ngejalanin hidup yang sekarang gitu. Tapi di dalam diri kalian tuh sebenarnya kalian tahu ada yang kayak bludak di dalam diri kalian gitu, untuk kalian memulai sesuatu yang baru yang lebih cocok untuk diri kalian sendiri gitu loh. Ada perspektif yang mau dilihat gitu loh di dalam diri kalian, kayak misalnya apa ya, aku bingung ngasih contohnya lagi, kata-katanya susah. Intinya adalah cobalah sekali-sekali percaya sama perspektif kalian sendiri gitu. Sekali-sekali kalian misalnya kalian seneng berteman sama teman masa kecil kalian, atau kalian punya perasaan suka sama teman masa kecil kalian ini, yang tadi aku bilang itu kan contoh ya. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti emang ini bukan buat kalian gitu. Maksudnya satu part contoh ini tuh bukan buat kalian, tapi intinya kalau misalnya kalian emang suka sama satu orang, kalian menikmati waktu kalian sama satu orang, cobalah jujur sama perasaan itu gitu. Terima aja kalau emang kalian menikmati sama orang itu gitu. Kalau misalnya kalian menikmati satu kegiatan, misalnya kalian tadi itu suka nyanyi, coba terima aja gitu kalau kalian emang menikmati nyanyi itu, walaupun mungkin itu nggak sesuai sama apa yang dituntut sama kalian gitu, nggak sesuai standar apa yang harus kalian capai gitu, nggak sesuai sama standar sukses yang selama ini kalian tahu. Tapi coba nikmatin aja itu dulu gitu loh. Misalnya kalau nggak usah diraih kayak gimana, tapi seenggaknya kalian nikmatin itu dulu, kalian nikmatin waktu kalian lagi sama orang-orang itu yang kalian enjoy gitu, menikmati waktu sama dia. Atau
itu kalian nikmatin aktivitas apapun yang emang kalian enjoy itu gitu loh. Nggak apa-apa kok walaupun itu nggak sesuai sama kriteria sukses gitu loh untuk kalian, tapi misalnya emang kalian nikmatin, diri kalian tuh butuh gitu loh untuk menikmati diri kalian sendiri, untuk jujur sama diri kalian sendiri. Dan itu yang perlu dilatih juga dari diri kalian, untuk jujur sama perasaan kalian, jujur sama apa yang kalian enjoy, kegiatan yang kalian enjoy, orang-orang yang kalian enjoy gitu loh. Itu banyakin menghabiskan waktu sama orang-orang yang itu yang bikin kalian enjoy, atau menghabiskan waktu untuk ngelakuin hal-hal yang bikin kalian enjoy, kayak gitu. Terus kita masuk ke mental. Udah main buka aja. Kita masuk ke mental. Mental itu hubungannya lebih kayak ke pikiran, ke rasa takut kita, rasa trauma kita, apapun itu, pokoknya yang ada di kepala kita aja. Kita dapat blessed sama not for you. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hubungan yang sehat, kita harus jadi orang yang sehat dari segala aspek di dalam hidup kita, mau itu tadi fisik, mau mental, mau emosional, mau spiritual gitu. Nah, dan diri kita yang sehat itu, kalau misalnya kita emang masih, bahkan kita belum bisa jujur sama diri kita sendiri, kita nggak akan bisa sepenuhnya menikmati itu gitu loh. Jadi pada akhirnya ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, dan itu yang bikin kita jadi nggak sehat gitu. Jadi bahkan di mental pun, di aspek mental pun, kalian diajak untuk melatih diri kalian tuh jujur sama diri kalian sendiri gitu loh. Apa yang bikin kalian ngerasa kalian wow banget, kayak kalian ada di kayak apa yang bikin kalian ngerasa kayak kalian bahagia, apa yang bikin kalian ngerasa kayak bersyukur banget kalian punya itu di dalam hidup kalian gitu. Mana yang kalian rasa kayak oh ini cuman kewajiban aja gitu. Jadi kalian harus clear gitu loh di pikiran kalian gitu. Kalian harus misahin mana yang kalian beneran seneng, mana yang gak cocok sama kalian gitu. Walaupun itu yang dituntut sama orang-orang di sekitar kalian untuk ada di diri kalian, tapi misalnya itu nggak cocok gitu, nggak cocok sama apa yang kalian inginkan gitu, kalian ngerasa nggak puas, kalian jujur sama perasaan nggak puas itu gitu loh. Kalian make it clear gitu loh di otak kalian. Kalian pisahin itu semua, apa yang emang harus dilepas, apa yang harus di keep di dalam hidup kalian, prioritas kalian kayak apa, itu kalian harus bikin itu semua tuh jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau sehat, jujurlah sama diri kalian sendiri, seenggaknya sama pikiran kalian sendiri gitu loh. Itu kalau emang sesuatu itu nggak cocok untuk kalian, bilang kalau itu nggak cocok untuk kalian, seenggaknya sama diri kalian sendiri gitu loh. Yakinin kalau itu emang nggak cocok sama kalian. Kalau sesuatu itu cocok sama kalian, sesuatu itu bikin kalian bahagia, ya bahagialah sama itu gitu loh. Maksudnya hidup ini bisa dibikin simple kalau kita mau ngebawa itu simple gitu. Walaupun emang menuju ke kehidupan yang simple itu emang susah, maksudnya banyak yang harus kita kecewain, banyak yang harus kita let down gitu loh, banyak yang harus kita lepas, prinsip-prinsip yang harus kita lepas. Tapi ya itulah, untuk jadi seseorang yang sehat, kita nggak bisa nge-keep penyakit gitu loh di dalam hidup kita. Penyakit tuh pada akhirnya harus dikeluarin dari tubuh kita juga, kayak gitu intinya. Nah, terus kita masuk ke aspek emosional nih, hubungannya lebih ke perasaan sama gimana kita ngontrol perasaan kita, kayak gitu. Kita dapat New Moon in Libra, New Romantic Cycle Begins. Sama New Moon in Cancer, You and Your Loved Ones Are Safe. Nah, jadi ini, jangan takut, kalian biasain jangan takut untuk ngecewain perasaan orang. Kenapa? Karena perasaan orang itu adalah tanggung jawab mereka sendiri gitu loh. Apa yang mau kalian ambil di dalam hidup kalian, keputusan apapun yang mau kalian ambil di dalam hidup kalian, itu yang tanggung jawab kalian. Perasaan kalian sendiri, pikiran kalian sendiri, itu yang tanggung jawab kalian. Gimana kalau misalnya kalian ngelakuin satu action terus ternyata kalian ngecewain orang lain, misalnya kayak orang tua kalian yang tadinya berharap kalian nikah sama orang yang berada gitu, misalnya mereka kecewa ternyata kalian milih orang lain, itu bukan tanggung jawab kalian gitu. Kalian mungkin nggak apa-apa, mungkin maksudnya bagus ada keinginan untuk membahagiakan orang tua kalian, tapi gimana caranya itu bukan gimana caranya itu di luar kontrol kalian gitu loh. Maksudnya gimana ya,
Gimana caranya kalian ngebahagiain orang tua kalian, itu harus jujur dari dalam diri kalian sendiri. Kalau enggak, itu berarti kalian cuma dikontrol sama rasa takut, sama rasa dikekang itu gitu. Kalau misalnya emang itu ternyata nggak sesuai sama kalian, ya itu bukan tanggung jawab kalian gitu. Kalian ikutin sama apa yang kalian mau, apa yang kalian yakini benar, itu udah cukup buat kalian. Itu yang sehat untuk kalian gitu. Kalau misalnya kalian ngikutin orang lain tapi kalian ngebiarin keperluan kalian, ngebiarin kebutuhan kalian itu nggak terpenuhi, pada akhirnya kalian cuma jadi orang yang nggak sehat di dalam satu hubungan gitu loh. Itu suatu saat itu akan jadi ngerusak hubungan kalian juga yang akhirnya kalian jalani kayak gitu. Nah, intinya yang perlu di garis bawahi adalah kalian jujur sama diri kalian sendiri dan jangan takut untuk ngecewain orang lain. Karena kekecewaan itu berasal dari ekspektasi yang orang itu taruh ke dalam diri kita gitu loh. Jadi itu keputusan mereka sendiri mau ngasih kita ekspektasi mau enggak gitu. Jadi terus jadi misalnya mereka kecewa sama kalian, ya itu tanggung jawab mereka sendiri gitu. Mereka kalau ngasih ekspektasi ke dalam kita gitu, maksudnya ngasih ekspektasi ke kita, harusnya mereka tahu ada resiko di mana kita bakalan ngecewain mereka kalau ternyata kita nggak sesuai sama apa yang mereka ekspektasiin kayak gitu. Jadi itu bukan salah kalian kalau kalian ngikutin kemauan kalian sendiri, intinya itu. Terus kita masuk ke aspek spiritual ya. Jadi spiritual itu lebih kayak ke jiwa kalian sendiri, apa yang bikin kalian ngerasa hidup gitu, apa yang bikin. Jadi kalau misalnya jiwa kita ini kebutuhan yang nggak terpenuhi dengan baik gitu, terus kita ngejalani segala sesuatu tanpa ngerasa hidup, itu kayak kita cuman kayak robot gitu loh. Jadi ini tetap harus dibikin sehat gitu loh untuk kita jadi satu pribadi yang sehat, untuk kita ngerasa hidup, untuk kita ngerasa sehat. Itu tadi kita dapat Turkey Spirit, Give with Gratitude and Grace, sama Giraffe Spirit, See the Big Picture. Nah, jadi ini balik ke awal lagi. Yang tadi, kalian lihat dari sekian banyak apapun yang ada di dalam hidup kalian itu, orang-orang yang ada di dalam hidup kalian, aktivitas-aktivitas apapun yang kalian lakuin, kalian lihat dari itu semua. Kalian lihat dari itu semua, kalian amatin benar-benar mana yang bikin kalian tuh ngerasa kayak fulfilled, yang bikin kalian ngerasa nggak capek deh kalau ngelakuin itu, atau kalau sama orang itu. Atau pokoknya intinya, kalau misalnya kalian nggak capek ngelakuin itu, atau nggak capek sama orang itu, berarti itu sebuah hubungan yang sehat, itu sebagai aktivitas yang sehat gitu loh untuk kalian. Itu yang harus kalian jalani. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak capek untuk ngelakuin sesuatu, berarti jiwa kalian itu kebutuhannya terpenuhi. Berarti kalian nggak perlu pura-pura untuk ngelakuin sesuatu, untuk nggak perlu basa-basi sama orang yang sebenarnya kalian nggak pengen. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak capek, kalian emang pengen ngelakuin itu, kalian emang pengen sama orang itu, kayak gitu intinya. Jadi kalian diajak untuk lebih ngamatin lagi apa yang bikin kalian ngerasa nggak capek itu. Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang bukan atas kemauan kita, jiwa kita tuh akan nguras tenaga gitu loh, nguras tenaga untuk kayak ya udahlah coba aja, ya udah coba aja. Tapi kalau misalnya kita sama orang yang tepat atau kita ngelakuin hal yang tepat untuk kita lakuin, jiwa kita tuh justru malah kayak dikasih makan gitu loh, kayak ke nourish gitu loh, apa sih namanya, ternutrisi dengan baik gitu. Jadi kalian amatin apa atau siapa yang bikin kalian ngerasa capek, apa yang justru bikin kalian ngerasa seger itu. Dan kalian tahu sendirilah bedanya kayak apa gitu. Semuanya keputusan kalian, balik lagi. Tapi intinya hubungan yang sehat adalah dimana kita nggak ngerasa capek di dalam hubungan itu. Jadi kalian tahu sendiri mana yang terbaik untuk kalian, mana yang enggak. Kalian pegang prioritas kalian sendiri. Mau tetap nyenengin orang atau kalian mau diri kalian sendiri gitu. Nah, terus kita dapat pesan terakhir dari alam semesta dengan crystal clear intention dari Archangel Michael. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Nah, jadi bahkan dari alam semesta aja ngomong kalau emang misalnya kalian mau hubungan yang sehat, kalian fokus sama apa yang emang kalian mau, apa yang bikin kalian nyaman, apa yang bikin kalian itu ngerasa nggak capek. Soalnya kalau misalnya kita ngerasa capek dalam satu hubungan ya, kalau misalnya kita ngerasa capek dalam satu hubungan, itu pada akhirnya akan mempengaruhi juga hubungan kita sama si orang itu gitu. Maksudnya kita akan terus-terusan kayak rasa capek itu tuh akan berlanjut gitu, karena itu rasa capek itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki kalau emang itu sesuatu itu emang bukan buat kita.
kita akan terus-terusan ngerasa capek dan pada akhirnya kita jadi orang yang nggak sehat di dalam satu hubungan itu. Kita nggak bisa berfungsi dengan baik, kita nggak bisa ngasih perhatian kita semaksimal yang kita bisa gitu, karena perhatian apapun yang kita kasih itu pada akhirnya nggak tulus dari dalam hati kita. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu ke orang yang salah gitu, ke orang yang bukan orang yang sehat untuk kita, atau kita ngasih perhatian kita itu ke kegiatan yang bukan buat kita nggak akan jadi sepenuh hati gitu loh. Nah itu, jadi intinya kalian kalau emang mau hubungan yang jelas, kalian pegang jelas-jelas gitu loh apa. Kalau kalian mau hubungan yang sehat, kalian pegang jelas-jelas apa yang kalian mau, apa yang kalian butuhin, itu. Dan act upon it gitu loh. Maksudnya kayak kalian take action gitu loh untuk dapet apa yang emang sehat untuk kalian gitu. Intinya itu. Segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau gimana, kalian bisa langsung share di comment section. Aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di video aku. Dan kalau misalnya kalian suka videonya atau kalian ngerasa nyambung atau apapun, bisa di like, subscribe channel aku, dan share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Sekali lagi makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Aku selalu berharap apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, apapun yang kalian dapetin di hidup kalian itu yang terbaik untuk kalian, dan kalian bisa ngambil hal positifnya, ngambil apapun yang terbaik itu dalam setiap kejadian. Gitu. Sekali lagi makasih banget. Good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah.